Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Auto Hermas. Belum lama ini mobil Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin, terpaksa harus mengisi bensin di pinggir jalan. Memang ini info dari Sekretariat Wapres, bukan mobil utama tetapi mobil cadangan. Nah, mobil ini mengikuti rombongan dari Wapres yang saat itu sedang berkunjung ke Sukabumi untuk keperluan tugas, dan karena satu dan lain hal sehingga terpaksa harus mengisi bahan bakar atau bensin di pinggir jalan. Nah, kondisi ini menarik perhatian semua dan kemudian orang banyak berspekulasi. Banyak netizen juga yang kemudian nyinyir dan mengkritisi kenapa sih tidak dilakukan persiapan dengan baik sehingga peristiwa yang memalukan itu tidak sampai terjadi. Tetapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, dan faktanya seperti kita tahu mobil VVIP itu harus isi bensin di pinggir jalan. Nah, buat semua Sobat Auto Hermas, peristiwa ini tentu jangan sampai terulang lagi, baik untuk kategori mobil-mobil VVIP maupun untuk mobil-mobil sahabat Auto Hermas semua. Tentu kalau kita sampai kehabisan bensin di pinggir jalan dan harus beli dan mengisi dengan jerigen, tentu ini akan berisiko. Karena itu ada baiknya kalau Sobat Auto Hermas, teman-teman semua, mempersiapkan dengan baik kebutuhan bahan bakar untuk mobil teman-teman semua, supaya peristiwa yang dialami oleh rombongan VVIP khusus untuk mobil Wakil Presiden itu tidak terulang lagi. Hari ini mungkin mobil Wapres yang kemudian kehabisan atau harus ngisi bahan bakar di jalan, besok lagi mungkin mobil Presiden, besok lagi mobil Menteri, wah repot. Karena itu saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua bagaimana menghitung kebutuhan bahan bakar untuk perjalanan mobil teman-teman semua supaya tidak sampai kehabisan bensin. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat dari channel Auto Hermas. Untuk menghitung kebutuhan bahan bakar yang diperlukan saat kita mau berkendara atau kita mempunyai tujuan berkendara ke satu tempat, ada rumus sederhana yang bisa dipakai oleh teman-teman semua. Nah, rumus ini berlaku umum untuk semua jenis mobil, tentunya yang mobil berbahan bakar minyak ya, bukan mobil listrik, karena kalau mobil listrik kan tidak pakai BBM. Jadi mobil yang berbahan bakar minyak. Nah, rumus dasarnya sederhana saja sebetulnya. Untuk menghitung kebutuhan bahan bakar mobil yang diperlukan saat kita mau pergi ke tujuan tertentu, ke satu tujuan tertentu, rumusnya sederhana saja, yaitu bahwa proyeksi kebutuhan bahan bakar mobil sama dengan proyeksi jarak yang mau ditempuh dibagi dengan rasio konsumsi bahan bakar mobil tersebut. Nah, tentu saja untuk masing-masing mobil mempunyai rasio konsumsi bahan bakar yang berbeda-beda, tergantung dari kapasitas mobil tersebut dan juga tipe mobil tersebut. Tapi untuk secara umum rasio itu ada rata-ratanya yang bisa dijadikan pegangan, yang bisa dijadikan patokan buat teman-teman untuk menghitung proyeksi kebutuhan bahan bakar itu. Nah, yang pertama misalnya saya akan share kepada teman-teman ya, mobil dengan kapasitas mesin 800 sampai 1000 cc umumnya konsumsi bahan bakar itu 1:14 sampai 16 km. Artinya setiap 1 liter bahan bakar atau bensin itu mampu menempuh jarak 14 sampai 16 km. Nah, untuk mobil dengan kapasitas 1000 ya sampai 1200, dia akan mampu menempuh jarak sekitar 13 sampai 14 km. Untuk 1500 sampai 1600 cc
dia akan mampu menempuh jarak kita kisaran 11 sampai 12 km. Untuk 1800 sampai 2000 cc itu bisa menempuh jarak kisaran antara 10 sampai 11 km. Begitupun untuk mobil dengan kapasitas 2300 sampai 2400 cc, dia mampu menempuh jarak dalam 1 liter itu kisaran 9 sampai 10 kilo. Nah, begitu untuk 3000 sampai 3500 cc sekitar 8 sampai 9 km. Untuk 3500 sampai 4000 berkisar antara 6 sampai 7 km. Nah, kalau di atas 5000 itu bisa saja 5 km atau di bawah itu. Nah, ini buat pegangan dari teman-teman semua. Tentu rasio konsumsi bahan bakar ini tidak berlaku sama pada mobil. Untuk mobil jenis sedan, SUV, atau mobil angkutan pasti beda-beda. Kenapa? Karena kebutuhan torsinya beda-beda. Misalnya untuk mobil sedan, tentu yang diutamakan lebih kepada kecepatan. Beda dengan mobil angkutan yang kita butuh torsi yang besar, sehingga mobil tenaganya gede, larinya kurang kenceng, misalnya seperti itu. Nah, begitupun konsumsi bahan bakar ini ditentukan juga oleh usia kendaraan. Misalnya yang saya sebutkan tadi, rasio konsumsi bahan bakar tentu berlaku untuk mobil yang standar ya, yang keluar dari pabrik misalnya. Tetapi untuk yang sudah usia 3 tahun mungkin akan ada sedikit konsumsi bahan bakar lebih boros, kisaran mungkin 3-5%. Tapi misalnya untuk yang sudah 5 tahun ke atas, 5-10 tahun bisa saja sampai 5% atau 5-10%. Tapi lebih dari 10 tahun sampai 20 tahun misalnya bisa saja konsumsinya lebih boros 20%. Jadi rasio konsumsi yang saya sampaikan tadi berdasarkan pada ketentuan mobil itu standar dan masih baru. Dan tentunya juga berdasarkan mobil mengalami remap, belum atau di-tuning, atau belum mengalami proses modifikasi untuk peningkatan power atau efisiensi bahan bakar. Karena bisa saja misalnya dengan melakukan tuning atau kemudian modifikasi di area mesin, konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat lagi, bisa, atau lebih boros lagi sesuai dengan kebutuhan, bisa. Terus parameter lainnya bahwa jalanan normal itu artinya tidak di jalanan yang ekstrim menanjak terus. Kalau menanjak kan kebutuhan bahan bakarnya pasti lebih banyak. Atau cara berkendara yang wajar. Kalau cara berkendara wajar itu ya berkendara sebagaimana mestinya, kita nggak kebut-kebutan, nggak ngetrek misalnya ya, nggak terus sering berakselerasi yang kemudian konsumsi bahan bakar menjadi boros. Terus juga parameter lainnya, mobil itu penumpangnya ideal, misalnya nggak terlalu berlebihan muatan sehingga beban mobil itu menjadi lebih berat. Nah, itu tadi yang bisa dijadikan parameter atau ukuran buat kita untuk menghitung kebutuhan atau proyeksi kebutuhan bahan bakar. Jadi misalnya teman-teman ini mau pergi ke Sukabumi, jarak Sukabumi Jakarta berapa kilo sih? Misalnya kok sampai 50 kilo misalnya ya, terus bolak-balik mesti 100 kilo. Terus kita pakai mobil yang kapasitas mesin antara 1800 sampai 2000 cc. Artinya 1 liter bahan bakar itu bisa menempuh jarak sekitar 10 kilo. Jadi tinggal dihitung aja, bila jarak tempuh itu 100 kilo pp misalnya, tinggal dibagi aja 100 dibagi 10, berarti proyeksi kebutuhan bahan bakarnya itu 10 liter. Nah, persoalannya ketika kita pergi ke sana jalanan menanjak, atau kemudian kita ketemu macet, atau kita ikut konvoi sehingga harus ngejar mobil yang di depannya dengan main di gigi rendah terus, sehingga konsumsi bahan bakarnya menjadi boros. Oke lah, kemudian kita kasih toleransi 20% misalnya, atau 30% misalnya, berarti bahan bakar yang kita sediakan misalnya
13 liter. Nah, dengan menghitung rasio kebutuhan bahan bakar itu memungkinkan kita bisa berkendara dan pergi kemana dengan nyaman, karena kita bisa mengkalkulasi kebutuhan bahan bakar mobil kita jauh sebelum kita berangkat, ya. Sehingga kasus seperti mobilnya Pak Wakil Presiden yang kemudian sampai kehabisan bensin di jalan itu mestinya tidak terjadi. Kenapa? Karena ya sederhana saja, itu rumus menghitung proyeksi kebutuhan bahan bakar itu bukan sesuatu yang aneh-aneh lah, bukan rumus yang susah untuk dilakukan. Itu tentu rumus yang saya berikan tadi tidak saklek ya, tidak 100% benar, pasti ada toleransi yang bisa diberikan, termasuk dari apakah macet enggak, apakah kita ikut konvoi yang sering berakselerasi enggak, apakah jalannya naik turun atau enggak, apakah kemudian kita harus menggunakan gigi rendah terus supaya kita bisa tetap tidak ketinggalan rombongan. Nah, hal-hal itu tentu masuk dalam perhitungan dan kita tinggal menambahkan saja toleransi itu gitu kan. Kita mau kasih toleransi berapa sih? 20%, 30%, mau sampai 50% juga enggak apa-apa. Jadi itu kan tergantung keputusan kita. Terus juga yang paling penting buat teman-teman semua, bahwa saat kita bawa mobil sebaiknya kita persiapkan dengan baik. Jangan sampai kita bawa mobil terus kemudian bahan bakarnya kosong sama sekali. Tentu itu tidak baik. Kenapa? Dengan mengisi bahan bakar yang kecil, maka bisa jadi kemudian kotoran yang ada di tangki itu residunya akan banyak yang kehisap sama filter, sehingga nanti bisa bikin clogging misalnya. Tapi kalau bensinnya kita isi ya minimal setengah tambah, maka kalau kita perlu mobil itu secara mendadak dalam kasus-kasus tertentu, kita nggak usah khawatir lagi untuk ngantri isi bensin, langsung tancap saja. Itu teman-teman, salah satu tips dari saya. Semoga tips ini bermanfaat dan saya berharap kasus mobil ngisi bensin di jalan, terutama untuk mobil VVIP seperti mobilnya Pak Wapres kemarin, tidak terulang lagi. Karena terus terang saja ya itu memalukan saja kan, memalukan lah, jangan sampai itu terulang. Itu kan hal yang sangat sederhana. Nanti gara-gara kita nggak persiapan untuk ngisi bensin atau memproyeksikan kebutuhan bensin, dikira wah negara kita gimana sih ngurusin mobilnya Pak Wapres aja kok nggak benar gitu ya. Ya memang misalnya kayak Kepala Sekretariat Wapres Bapak Muhammad Umar, dia bilang bahwa ini memang prosedur yang biasa dilakukan ketika rombongan VVIP itu berangkat, maka ada mobil cadangan yang disiapkan kalau mobil utama yang dikendarai itu ada masalah atau mogok. Nah, mobil cadangan itu harus selalu ikut kemanapun mobil utama itu berjalan. Tetapi kalaupun memang itu hal yang biasa, ya sebaiknya tidak diisi dan dilakukan pengisian di pinggir jalan gitu kan. Ya minggir dikit lah, mampir ke mana kayak gitu kan, pas Pak Wapres sedang ada kegiatan ya, pas lagi berhenti ya sudah diisi aja, nggak perlu di pinggir jalan kayak gitu. Kira-kira itu Sobat Oto Hermas, mudah-mudahan tips dari saya ini bermanfaat buat Sobat Oto Hermas semua. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa Sobat Oto Hermas like, share, dan komen, dan tentunya subscribe. Banyak info-info penting di channel Auto Hermas ini yang bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Auto Hermas.